اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabihi al-muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah sedikit menjelaskan tentang satu dimensi yang ada dalam diri manusia, satu tuntutan yang ada dalam diri manusia, yaitu tuntutan untuk mengerti, untuk mengetahui sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita bisa melihat sesuatu yang dialami oleh anak kecil. Ketika kita memberikan sesuatu kepada anak kecil akan berusaha untuk mengetahui apa sesuatu yang ada pada tangannya. Kenapa begitu? Dia akan berusaha mencari tahu tentang sesuatu yang ia dapat. Kenapa? Karena memang rasa ingin tahu merupakan tuntutan setiap jiwa manusia. Jadi ini adalah dimensi pertama, tuntutan pertama yang ada dalam diri manusia. Kemudian ada dimensi yang kedua, yaitu bahwa manusia cinta kepada kebaikan dan benci kezaliman serta keburukan. Tidak ada manusia yang tidak ingin dirinya itu hidup nyaman, gembira, dan tidak ada seorang manusia yang dirinya ingin dizalimi, ingin dicaci, tidak ada. Kenapa? Karena dalam diri manusia terdapatkan suatu perasaan cinta kepada kesempurnaan, cinta kepada kebaikan. Makanya salah satu metode para nabi untuk membangkitkan fitrah manusia adalah dengan menjelaskan keindahan-keindahan yang dimiliki oleh agama. Ini adalah dimensi yang kedua. Kemudian dimensi yang ketiga, manusia itu cinta kepada keindahan. Keindahan yang ada pada sesuatu yang di sekitarnya. Artinya seperti keindahan gunung, keindahan laut, dan berbagai keindahan yang ada di ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan antara dimensi kedua dan dimensi ketiga adalah kalau dimensi kedua itu berkaitan dengan norma-norma kemanusiaan. Contoh, seseorang cinta kepada kebaikan, cinta kepada pertolongan orang, bantuan orang. Seseorang itu cinta kepada perbuatan-perbuatan yang baik seperti tersenyum, membahagiakan orang lain, dan berbagai perbuatan yang memang memiliki arti positif. Adapun dimensi yang ketiga adalah satu dimensi yang lebih menitik beratkan kepada keindahan alam semesta. Ketika kita melihat bahwa manusia ini memiliki dimensi cinta kepada keindahan sesuatu, maka Allah pun menggunakan dimensi ini untuk bisa menggiring manusia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dimensi yang terakhir adalah dimensi agama.
dimensi spiritual. Kalau kita kembali sejenak kepada diri manusia, maka manusia itu tercipta dari dua dimensi yang mendasar, dimensi jasmani dan dimensi rohani. Dimensi jasmani menuntut manusia untuk makan, minum, memiliki kenyamanan, memiliki keamanan dalam hidupnya, memiliki rumah yang bagus, memiliki keluarga, dan berbagai hal. Adapun dimensi rohani adalah dimensi yang berhubungan dengan kejiwaan manusia. Seperti bagaimana manusia bisa hidup dengan tenang, dengan nyaman, tanpa ada rasa gundah sama sekali. Kalau seandainya rasa nyaman ini bisa dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat jasmani, rasa nyaman juga bisa dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat rohani. Dimensi yang terakhir ini adalah dimensi yang memiliki kaitan dengan agama. Karena dimensi yang terakhir ini adalah dimensi spiritual. Kalau kita melihat kepada kehidupan masyarakat kita, banyak sekali kita dapatkan orang-orang kaya, mereka jenuh dengan kehidupan mereka. Harta mereka punya, kedudukan mereka punya, keluarga mereka punya. Artinya apapun yang mereka inginkan, mereka bisa beli. Tapi ada satu dimensi, satu sisi yang mereka tidak punya, dan mereka mencari. Dimensi tersebut adalah dimensi spiritual. Makanya kalau kita melihat orang-orang kaya itu sering stres, sering was-was. Hal ini merupakan satu problem yang kembali kepada dimensi rohani. Ketika kita memahami bahwa salah satu dimensi yang mendasar dalam diri manusia adalah dimensi spiritual, maka kita bisa mengatakan kenapa seseorang itu tertuju dan terdorong untuk memeluk suatu agama, karena dimensi ini, dimensi spiritual yang ada dalam jiwanya. Manusia itu ingin nyaman, ingin tenang. Makanya ia mencari satu ajaran, satu keyakinan yang bisa membuatnya dia tenang. Makanya kalau kita melihat di dunia, berbagai agama bermunculan. Para penguasa-penguasa yang zalim, para penguasa-penguasa yang ingin menjadikan manusia sebagai budak, mereka pun memakai agama untuk menyetir jiwa-jiwa manusia yang haus dengan spiritual. Sehingga jangan heran kalau seandainya di era yang modern ini bermunculan ajaran-ajaran baru. Bahkan ada yang mengaku sebagai nabi. Hal ini adalah satu bukti yang kuat bahwa dalam diri manusia memiliki kecenderungan untuk berspiritual, untuk beragama. Jadi kalau seandainya pemirsa dan pendengar mendengar suatu klaim bahwa si fulan itu tidak memelukkan agama, maka ketahuilah bahwa klaim dirinya adalah klaim yang dusta. Klaim dirinya adalah klaim yang tidak berdasar sama sekali. Dia harus belajar lebih banyak tentang dimensi-dimensi yang ada pada dirinya. Dimensi-dimensi yang kita sebutkan adalah dimensi-dimensi kejiwaan manusia yang dipahami oleh para ahli psikologi, di mana mereka dengan melihat banyak manusia, mereka bisa memahami bahwa
salah satu dimensi yang mendasar yang ada pada diri manusia adalah dimensi spiritual. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan membahas pembahasan relasi antara agama dan fitrah di kesempatan yang lain, dan kita ingin melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang relasi antara agama dan fitrah manusia. Baiklah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.